Bagaimana Bu? Sudah mencicipi semua kurma? Sudah? Sudah dengan. Sudah belanja semuanya? Tapi harganya biasanya itu kurang lebih sama dengan di samping hotel, karena memang di sini tempat kunjungan. Nah itu, jadi kurang lebih harganya sama dengan di samping hotel. Ya biasa, tapi kita bisa mencicipi semua jenis kurma. Kalau kita beli di samping hotel mungkin kita ambil dilarang mungkin, tapi kalau di sini kita bebas karena jargonnya makan halal mengantongi haram. Alhamdulillah kita semua sudah makan-makan, sudah mencicipi. Sekarang kita tinggal melanjutkan, kita akan menuju ke Jabal Uhud, salah satu gunung yang sendiri yang berada di arah utara kota Madinatul Munawwarah. Jadi kata Rasulullah SAW beserta gunung Uhud ini kelak nanti akan ada di surga. Jadi kata Rasulullah, gunung Uhud ini nanti kelak akan ada di surga. Dan juga Rasulullah berkata bersabda, gunung Uhud ini mencintai kita dan kita mencintainya. Di mana pada tahun 3 Hijriah kaum muslimin melakukan peperangan bersama kaum musyrikin. Ini dinamakan dengan perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah. Apa yang membuat perang Uhud ini terjadi dulu? Apa penyebabnya? Jadi penyebabnya adalah atas kekalahannya orang kafir Quraisy di perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Di mana ketika perang Badar itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Di mana pada waktu itu kaum musyrikin pasukannya sebanyak 1000 pasukan dan kaum muslimin sebanyak 314 pasukan. Alhamdulillah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat ke dunia, ke bumi, bisa menolong kaum muslimin, bisa menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin pada tahun 2 Hijriah. Dan ketika itu banyak pemuka orang kafir Quraisy yang wafat pada waktu itu, termasuk Abu Jahal yang wafat di perang Badar. Jadi pemuka orang kafir Quraisy yang masih tersisa itu ingin balas dendam kepada orang kota Madinatul Munawwarah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada itu setahun setelahnya Abu Sufyan ingin membalas dendam, karena yang tertinggal dan tersisa di kota Mekah ketua orang kafir Quraisy adalah Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan ini ingin membalas dendam kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Rasulullah mengumpulkan pasukan sebanyak 3.000 pasukan untuk menyerang kota Madinah. Dan ketika itu Rasulullah sudah mengetahui bahwa orang-orang kafir Quraisy kota Makkah ingin menyerang kota Madinah untuk membalas dendam atas kekalahannya di perang Badar. Setelah mengetahui, Rasulullah mengumpulkan para sahabat dan bermusyawarah. Dan Rasulullah berkata kepada sahabat, wahai sahabatku, orang-orang kafir Quraisy Makkah sudah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kota Madinah, untuk menyerang kita, kata Rasulullah. Bagaimana ini? Kita keluar dari kota Madinah atau kita tetap dalam kota Madinah? Dan pada waktu itu pendapat para sahabat itu berbeda-beda dulu. Ada yang mengatakan, Rasulullah kita keluar saja dari kota Madinah. Ada juga yang mengatakan, ya Rasulullah sebaiknya kita tetap berada di kota Madinah. Salah satu sahabat Rasulullah bernama Abdullah bin Ubay bin Salul ini tidak setuju kalau kaum muslimin keluar dari kota Madinah. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah sebaiknya kita di dalam kota Madinah saja, kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi tidak dengan pamannya Rasulullah, Asadullah wa Asada Rasulullah, itu Sayyidina Hamzah bin Abdul Thalib, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah sebaiknya kita keluar saja dari kota Madinah. Kalau kita tetap berada di kota Madinah, kita akan dikatakan pekit oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena itu Rasulullah berkata, baik kita keluar dari kota Madinah, kata Rasulullah. Tapi sebelum aku keluar dari kota Madinah, aku sudah bermimpi tiga perkara. Perkara yang pertama, aku melihat ada retakan di benakku. Dan yang kedua, aku menyembelih seekor sapi. Dan yang ketiga, aku berada di dalam benteng yang sangat kuat. Itu kata Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa arti dari mimpi engkau itu ya Rasulullah?
Kata para sahabat. Lalu Rasulullah menjawab, kalau ada retakan di bedangku, berarti akan ada saudaraku yang akan meninggal. Kalau aku membeli seekor sapi, akan ada dari sahabatku yang akan meninggal. Tapi kalau aku berada dalam benteng yang sangat kuat, berarti aku berada dalam kota Madinah. Dan setelah itu Rasulullah membubarkan musyawarahnya. Rasulullah pergi ke rumahnya. Dan itu para sahabat di belakang itu bercakap, sepertinya Rasulullah ingin tetap berada dalam kota Madinah. Kata sahabat. Setelah itu sahabat tersebut langsung mengunjungi rumah Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah. Maka pada waktu itu Rasulullah sudah memakai baju perangnya. Lalu sahabat itu berkata, ya Rasulullah, sepertinya hamba masakan hendak engkau ya Rasulullah. Sepertinya engkau ingin tetap berada dalam kota Madinah. Itu kata sahabat. Lalu keluarlah sabda masyhur Rasulullah SAW. Rasulullah berkata, tidak layak bagi seorang nabi, seorang rasul setelah memakai baju perangnya lalu membukanya kembali, kecuali sudah ditakdirkan menang dari perangnya atau kalah dari perangnya, kata Rasulullah. Itu kata Rasulullah kepada sahabat. Lalu sahabat berkata, baik ya Rasulullah. Pada waktu itu awalnya kaum muslimin Rasulullah mengumpulkan pasukan sebanyak 1000 pasukan. Awalnya 1000 pasukan. Setelah berkumpul semuanya, Rasulullah bergerak menuju ke Jabal Uhud. Di tengah perjalanan 300 orang munafik kembali lagi ke kota Madinah yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay ibn Salul, yang mana awalnya tidak setuju kalau kaum muslimin keluar dari kota Madinah. Jadi 300 orang itu putar balik lagi ke kota Madinah. Yang awalnya 1000 orang menuju ke Jabal Uhud. Setelah 300 orang kembali ke kota Madinah, berarti sisanya pasukan kaum muslimin sebanyak 700 pasukan. Apa dikatakan Rasulullah setelah mengetahui 300 orang munafik kembali ke kota Madinah? Rasulullah tidak apa-apa, kata Rasulullah. Berarti kalau sudah keluar 300 orang munafik, berarti dalam peperangan tidak ada orang munafik, kata Rasulullah. Setelah itu Rasulullah bergerak menuju ke Jabal Uhud sebanyak 700 pasukan. Dan sesampainya di Jabal Uhud, taktiknya Rasulullah adalah menempatkan 50 orang pemanah di atas bukit Rumat atau bukit pemanah. Itu setelah itu mengumpulkan orang-orang yang ahli pemanah. Contohnya kalau sekarang itu sniper. Jadi yang ahli pemanah 50 orang itu dikumpulkan, ditaruh di atas bukit Rumat. Ada nanti bukit kecil yang dinaiki jemaah biasanya. Namanya bukit Rumat atau bukit pemanah. Itu yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Jadi pemimpinnya Abdullah bin Jubair. Dan Rasulullah berpesan ke 50 orang pemanah tersebut, kita menang, kita kalah, kalian jangan sampai turun dari bukit ini, kecuali ada perintah langsung dari saya, kata Rasulullah. Itu pesannya Rasulullah kepada 50 orang pemanah. Kita menang atau kalah, kalian jangan sampai turun dari bukit ini, kata Rasulullah. Itu pesannya Rasulullah. Dan sisanya di mana? Sisanya berada di bawah lereng Jabal Uhud. Nah, setelah itu datanglah pasukan orang kafir Quraisy dari kota Mekkatul Mukarramah sebanyak 3000 pasukan. Di mana perang dahulu menangkalnya peperangan itu dilihat dari tegak berdirinya sebuah bendera. Kalau bendera masih tegak berdiri, berarti pasukan tersebut masih kuat. Di mana orang kafir Quraisy ini dipimpin oleh Panglima Khalid bin Walid. Panglima yang ahli strategi. Khalid ini membawa pasukan sebanyak 200 pasukan berkuda dalam rombongan 3000 pasukan tersebut dari orang kafir Quraisy. Jadi Khalid bin Walid ini memimpin 200 pasukan berkuda. Di mana Khalid bin Walid ini adalah ahli strategi dalam peperangan, tidak pernah kalah dalam peperangan. Waktu itu terjadilah perang yang sangat dahsyat pada tahun 3 Hijriah, di mana awalnya kaum muslimin memenangkan peperangan atas taktiknya Rasulullah menempatkan 50 orang pemanah di atas bukit Rumat. Itu ketika musuh menyerang sudah dipanah langsung dari atas. Jadi kaum musyrikin kocak-kacir di bawah. Setelah kocak-kacir kalah, kaum musyrikin itu meninggalkan harta ghanimah yang ditinggalkan oleh para orang kafir Quraisy. Jadi harta yang membawa dari Mekah itu ditinggalkan karena kalah kocak-kacir. Dan ketika itu orang kafir Quraisy ada yang bepergian, ada kaum muslimin, ada yang motor orang kafir Quraisy yang pergi, ada juga sebagian itu yang mengambil harta ghanimah yang ditinggalkan. Dan
dan 43 orang dari 50 orang pemanah ini ingin turun ke bawah membantu mengambil harta ghanimah. Jadi awalnya 50 orang, 43-nya ini ingin turun ke bawah, ingin mengambil harta ghanimah yang ditinggalkan oleh orang kafir Quraisy. Sedangkan Rasulullah sudah berpesan, kita menang atau kalah tidak boleh turun dari bukit ini. Itu pesan Rasulullah. Tapi 43 orang tersebut melanggar apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Turun ke bawah dan memungut harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu apa yang terjadi? Yang awalnya orang kafir Quraisy kabur semua, akhirnya putar balik kembali. Khalid bin Walid melihat jelas bahwa kekuatan kaum muslimin sudah berkurang, tinggal 7 orang dulu. Sehingga awalnya 50 menjadi 7 orang, karena 43-nya turun ke bawah. Jadi pasukan Khalid bin Walid berkuda, putar balik mengelilingi Jabal Uhud. Setelah itu menyerang dari belakang ke pasukan pemanah. Terbunuhlah semua pasukan pemanah dulu. Dan setelah itu pasukan orang kafir Quraisy langsung mengambil kembali bendera yang jatuh. Yang mana pemegang bendera kaum muslimin adalah Mus'ab bin Umair. Setelah itu orang kafir Quraisy mengambil benderanya yang awalnya jatuh, diangkat kembali. Setelah diangkat, orang-orang kafir Quraisy yang awalnya kabur itu putar balik kembali, karena melihat bendera sudah tidak berdiri, berarti pasukan kita sudah menang, sudah tegak berdiri kembali, sudah kuat lagi. Akhirnya orang-orang yang awalnya kabur itu putar balik kembali. Akhirnya kaum muslimin terkepung, kaum muslimin terkepung. Dimana pada waktu itu ada perempuan yang bernama Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah ini sangat kesal kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Thalib. Kenapa? Karena keluarganya dibunuh oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Thalib ketika di perang Badar. Jadi perempuan yang bernama Hindun binti Utbah ini menyuruh budak yang bernama Wahsi. Wahsi ini adalah pemuda yang ahli tembak. Itu menurut pada Wahsi, kalau kamu bisa membunuh Hamzah bin Abdul Thalib, saya merdekakan kamu. Kata perempuan yang bernama Hindun binti Utbah, karena keluarganya dibunuh oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, sehingga Allah, sehingga Rasulullah. Ketika Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib berperang dulu, itu tidak melihat budak yang bernama Wahsi. Ketika Sayyidina Hamzah berperang, itu langsung ditombak oleh budak yang bernama Wahsi. Karena memang tugas dia hanya untuk membunuh Sayyidina Hamzah, bukan untuk ikut berperang melawan kaum muslimin, tapi hanya untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Setelah itu ditombaklah Sayyidina Hamzah bin Abdul Thalib tepat di perutnya, tepat menancap di perutnya. Nah, setelah itu ketika Sayyidina Hamzah ingin bangkit kembali, ingin menyerang, sudah tidak berdaya karena tombak sudah menancap di perutnya. Nah, setelah itu Sayyidina Hamzah bin Abdul Thalib langsung meninggal di tempat itu. Ketika meninggal, Sayyidina Hamzah bin Abdul Thalib oleh Wahsi dibawa ke depan perempuan yang bernama Hindun binti Utbah ini. Telah dibawa jasadnya. Setelah itu saking kesalnya perempuan ini, dadanya Sayyidina Hamzah bin Abdul Thalib dibelah dulu. Dibelah dadanya, ingin dimakan hatinya. Dan ketika hatinya dimakan, itu kedua telan, itu muntah kembali. Seandainya hatinya Sayyidina Hamzah bin Abdul Thalib tidak dimuntahkan kembali, perempuan yang bernama Hindun binti Utbah ini pasti terbebas dari siksa api neraka. Tapi muntah kembali, tidak bisa dimakan. Dan di mana pada waktu itu Rasulullah SAW rahangnya terkena serangan dan giginya patah karena saking dahsyatnya serangan balik orang kafir Quraisy. Bahkan Rasulullah pada waktu itu dikabarkan sudah meninggal karena saking parahnya Rasulullah ketika diserang oleh orang-orang kafir Quraisy. Alhamdulillah ada sahabat Rasulullah yang menjadi pelindung Rasulullah. Talha bin Abi Thalib itu menjadi pelindung Rasulullah. Ketika Rasulullah dipanah, tubuhnya dikasih. Ketika Rasulullah yang ditebas, tangannya dikasih. Setelah itu para sahabat langsung mendekat Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abu Bakar mendekat pada Rasulullah dan membawa Rasulullah itu ke atas Jabal Uhud. Di mana di atas Jabal Uhud itu ada sebuah gua. Itu dipercaya bahwa ketika Rasulullah terluka, itu Rasulullah dibawa ke gua tersebut. Dan orang yang pernah ke sana itu mengatakan bahwa gua tersebut masih wangi. Itu bekas tempat istirahatnya Rasulullah ketika dalam keadaan terluka. Nah, itu Rasulullah ketika kena serangan terluka, itu Rasulullah dibawa ke atas Jabal Uhud di suatu gua kecil, istirahat di situ. Dan kata orang-orang yang pernah naik ke sana, itu guanya masih wangi.
Dan sekarang oleh kerajaan Arab Saudi, gua tersebut ditutup dicor. Mungkin ibu bisa lihat di YouTube nanti, gua di Jabal Uhud itu dicor sekarang oleh kerajaan Arab Saudi, karena orang-orang ketika ke Jabal Uhud itu semuanya tertuju ke tempat tersebut, takutnya sirke. Akhirnya ditutup oleh kerajaan Arab Saudi. Di mana ketika serangan tersebut, orang kaum muslimin banyak yang terbunuh oleh serangan balik tersebut, yang mana awalnya kaum muslimin menang dalam peperangan, setelah itu kalah dalam peperangan. Atas serangan balik tersebut banyak orang kaum muslimin terbunuh, di mana dan tercatat yang terbunuh dalam perang Uhud kaum muslimin sebanyak 70 syuhada Uhud, sebanyak 70 syuhada Uhud, termasuk Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib dan juga Mus'ab bin Umair, pemegang benderanya kaum muslimin. Di mana ketika perang Uhud ini selesai, Ibu, Rasulullah SAW turun dari atas Jabal Uhud melihat keadaan kaum muslimin sangat marah. Rasulullah sangat terpukul, Ibu, ketika melihat jenazahnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, asadullah wa asad Rasulullah, singganya Rasulullah SAW ini terbunuh. Ketika terbunuh, badannya terbelah dan hatinya sudah terpisah dari tubuhnya. Itu Rasulullah sangat terpukul. Rasul tidak berhenti menangis ketika melihat jenazahnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Saking cintanya Rasulullah kepada badannya. Dan Rasulullah tidak berhenti menangis ketika melihat 70 saudara Uhud yang wafat di peperangan Uhud. Setelah itu, oleh Rasulullah, jenazahnya para saudara Uhud itu dikuburkan, tidak dimandikan, langsung dikuburkan massal. Dan di sana nanti di Jabal Uhud ada pemakaman, ini dinamakan dengan pemakaman syuhada Uhud. Itu ada 2 makam. Jadi makam yang pertama yang besar itu ada 68 syuhada Uhud. Terus makam satunya ada 2, siapa? Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib dan juga Mus'ab bin Umair. Jadi ada 2 makam nanti. Itu. Dan kelihatan Ibu di depan kita yang dinamakan Jabal Uhud adalah yang di depan kita ini, dari kiri sampai ke kanan. Ini ada yang mengatakan di riwayat kenapa gurunya agak kemerah-merahan. Ini ada yang mengatakan bahwa ia titisan dari perang Uhud. Ini gurunya agak kemerah-merahan dari kiri sampai kanan, Ibu. Dari kiri sampai kanan. Ini dinamakan Jabal Uhud. Lalu dari mana serangan orang kafir Quraisy? Serangan orang kafir Quraisy dari sebelah kiri, dari sebelah sini. Serangan orang kafir Quraisy berada di sebelah kiri sini. Dan di mana yang dinamakan Jabal Rumat atau Bukit Rumat? Yang dinamakan Jabal Rumat atau Bukit Rumat adalah di depan kita ini, Ibu. Dan dinaiki oleh jemaah. Ini dinamakan Bukit Rumat atau Bukit Pemanah, di mana di sinilah Rasulullah menempatkan 50 orang pemanah atau ahli pemanah di atas Bukit Rumat ini. Ini dinamakan Bukit Rumat. Ini yang dinaiki oleh jemaah ke atas. Inilah yang dinamakan Bukit Rumat atau Bukit Pemanah. Itu. Disitulah Rasulullah menempatkan 50 orang pemanah atau ahli pemanah. Di situ Rasulullah berpesan, kita menang atau kalah, kalian tidak boleh turun dari atas bukit ini, kata Rasulullah. Itu pesannya Rasulullah. Jadi perang Uhud ini adalah pertama kalinya kaum muslimin kalah dalam peperangan. Jadi perang Uhud ini, Bapak Ibu, pertama kalinya kaum muslimin kalah dalam peperangan melawan orang kafir Quraisy pada tahun 3 Hijriah. Yang awalnya di mana kaum muslimin menang dalam peperangan, dan atas melanggarnya 43 orang tersebut atas perintah dari Rasulullah SAW, akhirnya kaum muslimin kalah dalam peperangan. Nah, ini dinamakan Masjid Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, karena memang masjid ini tidak ada namanya karena berada di Jabal Uhud dekat dengan pemakaman Sayyidina Hamzah. Nah, ini dinamakan dengan Masjid Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini. Insya Allah sebentar lagi kita akan melihat seperti apa pemakaman para syuhada Uhud. Nah, sebelah kiri Bapak kelihatan pagar. Nah, pagar itu sebelah kiri. Nah, sebentar lagi kita akan lebih jelas. Disitulah ada 70 syuhada Uhud yang wafat dalam peperangan Uhud.
Nah itu di sebelah kiri kita Ibu. Dan di pagar itu ada 2 kuburan. Kuburan satunya berisi 68 sahabat Rasulullah yang wafat dalam perang Uhud. Yang satunya lagi ada 2 orang, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib dan juga Mus'ab bin Umair. Nah situ. Insyaallah kita turun, kita akan berziarah terlebih dahulu ke makamnya 70 syuhada Uhud. Setelah itu kita foto bersama. Boleh bapak-bapak, mungkin kalau waktunya tidak mepet, boleh naik ke atas bukit Rumat. Mungkin yang pengen tahu silahkan. Pokoknya kita kalau sudah bapak-bapak udah cukup tahu naik, kita langsung turun Pak, langsung kembali. Karena sekarang sudah jam 10 lewat 11. Misalkan kita jam 10.30 mungkin paling lambat udah balik ke bis kita. Biar kita tidak terburu-buru Pak, nanti dari hotel ke masjidnya. Sayang kalau kita lewatkan sebab zuhurnya di Masjid Nabawi. 1000 pahala sayang. Ini oleh Pak Supir masih dicarikan tempat yang dekat agar kita jalannya tidak terlalu jauh. Jabal Rahmah nanti berada di Kota Mekah. Jabal Rahmah di Mekah. Pasti ke sana kita nih. Nanti kita salah kalau mau mampu kita akan naik ke atas. Iya. Yang kepada Bapak Ibu yang mau turun, mungkin yang tidak mau turun tidak apa-apa karena panas, soalnya mungkin yang kurang sehat boleh di bis. Tapi kalau ada yang mau turun, kita pakai topi, pakai kacamata semuanya dipakai karena sekarang hawanya sudah panas. Jadi yang mau turun kita berziarah pakai topinya, pakai kacamatanya.